الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه بداية شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ذلكم الكتاب المبارك الذي عظم نفعه وكثرت فائدته وتعددت استفادة الناس منه في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن أغلب بيوت المسلمين دخلها هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين. وسماه رحمه الله بهذا الاسم رياض الصالحين. والرياض هي البساتين والمشتملة على أنواع النباتات وصنوف الزروع التي تبهج الناظر وتدخل السرور على المشاهد والمطالع. وأهل العلم يعتبرون المؤلفات العلمية النافعة بمثابة البستان البهيج المشتمل على الثمار العديدة والقطوف الجميلة والجنى الطيب. وما من شك أن الكتب العلمية المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي بهذه الصفة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم والحلال والحرام التي يبين فيها الأحكام وتوضح. ولهذا درج جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى تسمية مصنفاتهم بهذا الاسم، مثل رياض الصالحين، الرياض الناظرة، الروض المربع، بستان العارفين، إلى غير ذلك من الأسماء التي وضعها أهل العلم عناوين لمصنفاتهم، لأن المؤلفات العلمية بمثابة الرياض البهيجة والبساتين الزاهية المشتملة على أنواع الثمار وأطايب الأكل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengajian kita yang pertama tentang syarah Riyadhus Shalihin, yaitu penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang merupakan kitab yang penuh keberkahan, yang sangat besar faedahnya dan sangat banyak manfaatnya, dan orang-orang kaum muslimin begitu banyak yang mengambil faedah dari kitab yang sangat baik ini, baik di timur bumi maupun di bagian barat bumi. Di seluruh penjuru bumi kaum muslimin mengenal buku ini dan mengambil faedah dari buku ini. Bahkan banyak dari rumah-rumah kaum muslimin yang kita lihat tersimpan dalam rumah-rumah tersebut buku Riyadhus Shalihin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menamakan bukunya ini dengan Riyadhus Shalihin, sebuah nama yang sangat indah. Yang Riyadh itu maknanya adalah kebun-kebun, al-basatin, yaitu kebun-kebun, ya, taman-taman, ya, yang taman-taman tersebut mencakup atau terdapat di dalamnya bermacam-macam tumbuhan dan beraneka ragam bunga dan keindahan yang jika seorang masuk dalam taman tersebut, maka dia akan senang melihat kondisi taman-taman tersebut dan akan masuk dalam hatinya rasa tentram dan ketenangan. Oleh karenanya, para ulama dan ahlul ilm, mereka menganggap bahwasanya buku-buku yang ilmiah, yang bermanfaat, itu seperti benar-benar seperti taman-taman, seperti kebun-kebun, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan, beraneka ragam bunga, ya. Dan tentunya kita tidak ragu bahwasanya
buku-buku ilmiah memang kondisinya seperti itu ya, berisikan banyak manfaat, terutama jika berisikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang yang menelaah buku-buku tersebut, maka dia akan merasakan senang dan bahagia sebagaimana seorang yang masuk dalam kebun dan taman. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, jika kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah dari taman-taman surga tersebut. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majalisuz dzikr, yaitu majelis-majelis yang di situ berisikan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antaranya adalah majelis-majelis ilmu yang berisikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita dapati ya banyak para ulama yang menamakan buku-buku mereka, buku-buku ilmiah mereka, karya-karya ilmiah mereka dengan penamaan riyad, yaitu taman-taman dan kebun-kebun, seperti kitab ini Riyadhus Shalihin ya. Kemudian Riyadhun Nadhir, ya, Riyadhul Jannah, yaitu taman-taman yang surga, kemudian taman-taman orang yang memandang, kemudian Bustanul Arifin, ya taman-taman orang yang memiliki ilmu, kemudian Raudhul Murbi, ya nama-nama yang semuanya mengesankan bahwasanya buku ilmiah itu, karya-karya ilmiah, buku-buku ilmu itu sebenarnya adalah taman-taman yang penuh dengan buah-buahan dan juga penuh dengan keindahan beraneka ragam bunga yang semuanya akan menyenangkan hati orang yang mengunjungi taman tersebut dan melihat taman tersebut. وقد كثر ثناء أهل العلم على هذا الكتاب العظيم المبارك والوصية بقراءته والاستفادة منه، ولا أطيل في نقل أقوالهم، لكنني أكتفي بنقل واحد للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. يقول رحمه الله: نسأل الله علما نافعا. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ولم يأتي نهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ulama yang memuji kitab Riyadhus Shalihin secara khusus ya. Karena kitab ini penuh dengan keberkahan dan mereka mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk membaca dan mengambil faedah dari kitab yang sangat mulia ini. Akan tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya menukil satu dari pujian dari ulama besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, di mana beliau pernah berkata, "Nas'alullaha ilman nafi'an." Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Tadri mal ilmun nafi'? Ketahuilah, apakah kalian tahu apakah itu ilmu yang bermanfaat? Huwa ma nazala bihil Qur'an wa fassarahu ar-rasul qawlan wa fi'lan wa lam ya'ti nahyun anhu. Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Az-Zahabi, yaitu yang ada di Al-Qur'an dan juga yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan tidak datang larangan sedikit pun terhadap ilmu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Fa'alaika ya akhi bitadabburi kitabillah wa idmanin nazar fi sahihain. Kemudian kata Imam Zahabi, hendaknya engkau wahai saudaraku untuk bertadabbur kepada kitabullah Al-Quran. Kemudian hendaknya engkau sering melihat kepada sahihain, yaitu menelaah kitab sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, wa sunanin Nasa'i wa riyadhin Nawawi. Kemudian juga hendaknya engkau sering melihat, memandang, menelaah Sunan Nasa'i dan juga Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi, wa adhkarihi tuflih wa tanjah. Demikian juga kitab azkarnya Al-Imam Nawawi, maka engkau akan beruntung dan engkau akan selamat. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة بين فيها مضامين هذا الكتاب ومحتوياته وطريقته رحمه الله تعالى في جمعه وتصنيفه. فقال رحمه الله في تقديمه لكتابه وفي مقدمته لكتابه رياض الصالحين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار إلى آخر المقدمة، حيث قال رحمه الله تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وتستمعون إلى ترجمة كاملة لهذه المقدمة من أخي الفاضل أبي عبد المحسن. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka kitabnya Riyadhus Shalihin dengan sebuah muqaddimah yang sangat indah, yang dalam muqaddimah tersebut Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang kandungan atau isi dari buku Riyadhus Shalihin, dan juga menjelaskan bagaimana cara beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang muqaddimah tersebut cukup panjang dan saya akan menerjemahkan semampu saya dari kitab tersebut, dari muqaddimah tersebut, di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan: Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laila 'alan nahar tadhkiratan liulil albab wal absar tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar. Kata Al-Imam Nawawi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun, yang telah menutup menjadikan siang tertutup dengan malam dan sebaliknya, tadhkiratan liulil qulub wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki ilmu, wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar, dan juga sebagai pemberi ilmu kepada orang yang berakal dan juga bisa mengambil ibrah pelajaran. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والهذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. Kemudian kata Imam Nawawi, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan dari hamba-hambanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya zuhud dalam dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyibukkan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa sadar dan kemudian terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersiap menemui darul qarar, yaitu darul akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka untuk senantiasa waspada dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka bisa masuk dalam neraka jahanam, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka senantiasa menjaga mereka agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala meskipun terjadi perubahan kondisi dan perubahan keadaan. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, ahmaduhu ablaga hamdin wa azkahu wa ashmalahu anmahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah muji Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha baik dan maha mulia, ar-raufur rahim, yang maha sayang kepada hamba-hambanya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman, yang beri petunjuk kepada jalan yang lurus, yang menyeru kepada agama yang lurus. Semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada beliau dan juga kepada seluruh para nabi dan seluruh keluarga para nabi dan seluruh orang-orang yang soleh. Kemudian kata Imam Nawawi, amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian daripada itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh dari mereka rizki, dan aku tidak butuh mereka untuk memberi makan kepadaku. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi mereka untuk perhatian terhadap tujuan diciptakan mereka.
dan hendaknya mereka berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang bisa melalaikan mereka dengan bersikap zuhud kepada dunia. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya dunia merupakan tempat yang akan sirna, bukan tempat yang abadi. Wa markabu uburin la manzilu huburin. Sungguhnya dunia merupakan hanya sekedar tempat untuk menyeberang dan bukan untuk tempat menetap yang selamanya. Dunia akan sirna, bukan tempat yang abadi. Falihada kana al-aiqadhu min ahliha humul ubbad. Oleh karenanya, orang-orang yang sadar akan hal ini dari penduduk dunia, mereka lah orang-orang yang al-ubbad, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalun nasi fiha, dan mereka adalah orang-orang yang paling berakal yang ada di atas muka bumi ini. Humuz zuhad, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am." Sungguhnya permisalan dari kehidupan dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi dengan bercampur dengan air tersebut, yang sebagiannya dimakan oleh manusia dan juga dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Sampai tatkala bumi menampakkan perhiasannya, dan jadilah bumi itu indah, yaitu dengan aliran air, dengan pemandangan yang hijau, gunung-gunung yang hijau. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, dan penduduk bumi merasa bahwasanya mereka bisa memetik buah dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala, baik di malam hari atau di siang hari, maka hancurlah leburlah dunia tersebut. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tumbuh-tumbuhan tersebut seperti habis dibabat, seakan-akan belum tumbuh dari kemarin. Sirna seluruhnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang berfikir dan merenungkan. Dan ayat-ayat dalam yang bermakna seperti ini sangatlah banyak dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia seperti tumbuhan yang nampaknya indah, yang nampaknya hijau, tiba-tiba sirna secara mendadak, seakan-akan belum pernah tumbuh sama sekali tumbuhan tersebut. Itulah dunia yang nampaknya indah, tiba-tiba akan hancur, sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ahsanal qail. Sungguh indah perkataan atau sungguh baik seorang yang pernah berkata, "Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana." Kata penyair tersebut, ya, yang telah bersyair, yang sungguh indah syairnya tersebut, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut kepada fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Tatkala mereka memandang kepada dunia, merenungkan apa sih hakikat dunia. Kemudian mereka sadar bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal yang abadi. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka pun menjadikan bumi sebagai semacam ombak yang besar yang akan mengambil mereka. Dan mereka menjadikan amalan soleh mereka sebagai perahu yang berjalan di atas lautan yang penuh dengan ombak tersebut. Inilah syair yang sangat indah yang menggambarkan bahwasanya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang soleh, mereka tahu bahwasanya dunia adalah medan fitnah. Dan mereka beramal soleh seakan-akan mereka sedang berlayar di sebuah lautan yang penuh dengan ombak. Mereka butuh dengan perahu yang baik, yaitu amalan soleh. فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ حَالُنَا وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ فَحَقٌّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dan jika sebagaimana saya telah jelaskan tentang kondisi dunia yang sifatnya demikian, indah akan tapi sirna, hanya sementara, demikian juga kondisi kita yang demikian. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi telah lalu. Maka wajib bagi setiap orang yang mukallaf, setiap muslim, untuk melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan. Dan hendaknya mereka menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang berakal. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih, dan hendaknya seorang muslim, setiap muslim bersiap dengan apa yang telah aku isyaratkan tadi. Wa yahtamma bima nabbahtu alaihi, dan hendaknya dia benar-benar
ya, memberi ihtimam perhatian terhadap apa yang telah aku ingatkan tadi. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik ata'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. Dan jalan yang paling baik untuk bisa menempuh kehidupan dunia ini, menghadapi fitnah dunia ini, kemudian jalan yang paling baik di antara jalan-jalan yang ada, yaitu kita beradab dengan hadis-hadis yang sahih dari penghulu para nabi, penghulu manusia dari awal yang sampai yang terakhir, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para nabi. Waqad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan telah ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia seperti pahala orang yang melakukannya. Dan Nabi SAW juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada hidayah, kepada petunjuk, maka bagi dia adalah pahala, mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tadi sama sekali. Dan Nabi SAW juga pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah wahai Ali, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada salah satu orang saja dikarenakan sebab engkau maka itu lebih baik bagi engkau daripada onta yang merah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, "Fara'aitu an ajma' mukhtasaran minal ahadits sahihah." Oleh karenanya aku memandang menurutku untuk mengumpulkan atau menulis sebuah kitab yang mukhtasar, yang singkat, yang mencakup hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang dalam hadis-hadis tersebut ya akan menjelaskan tentang bagaimana jalan yang ditempuh ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuju akhirat, dan menjelaskan bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan batin maupun adab-adab yang berkaitan dengan amalan zahir. Kemudian juga dalam hadis-hadis tersebut ada targhib dan tarhib. Demikian juga bermacam-macam adab-adab orang yang ingin menempuh jalan menuju akhirat, berupa hadis-hadis yang menjelaskan tentang zuhud, kemudian hal-hal yang bisa menyenangkan hati, kemudian bisa mengatur akhlak seorang, dan bisa mensucikan hati-hati manusia, dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita oleh hati-hati manusia. Dan juga hadis-hadis tersebut menjelaskan bagaimana seorang bisa menjaga jawarihnya, menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghilangkan hal-hal yang menyimpang dari tubuhnya. Demikian juga hal-hal yang lain yang dikehendaki oleh orang-orang yang ingin berjalan menuju akhirat. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dan aku beriltizam, ya, aku tidak akan menyebutkan dalam kitab ini kecuali hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang jelas. Ya. Dan aku tambahkan dalam selain aku juga menyebutkan dari kitab-kitab yang sahihah, yang masyhur, yang sudah dikenal. Ya. Dan aku akan membuka kitabku ini, membuka bab-bab yang aku tuliskan dalam kitabku ini dengan Al-Quranul Karim. Jadi setiap bab yang ditulis oleh Imam Nawawi dibuka dengan Al-Quranul Karim, dengan ayat-ayat yang mulia. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan bahwasanya beliau akan memberi dhabat, memberi syakal, memberi harokat kepada perkara atau kalimat yang kurang jelas, dan juga memberi penjelasan makna dari kalimat yang kurang jelas atau yang samar maknanya, disertai dengan tambihat-tambihat, yaitu tambahan-tambahan atau peringatan-peringatan yang baik yang beliau cantumkan seluruhnya dalam kitab beliau. Wa idza qultu fi akhir haditsin muttafaqun alaih fa ma'nahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan jika aku berkata, kata Imam Nawawi rahimahullah, di setiap akhir hadis aku katakan muttafaqun alaih, maknanya adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian di akhir muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin ini kata Imam Nawawi rahimahullah, wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat. Dan aku berharap
jika selesai sempurna kitab ini, ya, maka kitab ini aku berharap menjadi pembimbing bagi orang yang memberi perhatian terhadap kitab ini menuju hal-hal yang baik. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat. Dan kitab ini semoga menjadi penghalang bagi orang yang baca kitab ini dari berbagai macam kejelekan, menghalangi dia dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang membinasakan. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'u wali, dan aku meminta kepada setiap saudaraku yang membaca bukuku ini dan mengambil faedah dari bukuku ini agar mendoakan aku dan juga mendoakan kedua orang tuaku dan juga mendoakan guru-guruku dan juga mendoakan seluruh saudara sahabat-sahabat yang saya cintai. Demikian juga mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal dan aku menyerahkan urusanku, dan aku menyandarkan segala urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah untukku, bagiku, dan dialah sebaik-baik orang yang menolongku, ya, yang tepat untuk bertawakal. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, dan tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. هذه المقدمة أيها الإخوة المستمعون بدأها رحمه الله أولا بذكر ملخص لحال هذه الدنيا وما فيها من الصوارف والشواغل، وأيضا تتبع الناس للحظوظ مما يشغل الإنسان عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. ولهذا أورد تلك الأبيات التي تبين حال الفطنة من عباد الله الذين لم تشغلهم الدنيا عما خلقوا لأجله وعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بنى على ذلك رحمه الله أن كانت هذه حال الدنيا ونحن خلقنا فيها للعبادة، عبادة الخالق سبحانه وتعالى، فإن الواجب على كل عبد أن يسلك بنفسه مسالك أولي النهى والأبصار، بحيث يتأهب ويستعد ويجتهد في العمل والتقرب والتأدب بآداب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فذلكم دفع المصنف رحمه الله تعالى إلى جمع هذا المختصر ليفوز بالدلالة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما في الحديث الذي ساقه رحمه الله. فجمع هذا المختصر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على ما يكون طريقا للآخرة ومرشدا للآداب الباطنة والظاهرة، وجامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين. فجمع ذلكم والتزم رحمه الله تعالى أن ينتقي هذه الأحاديث بحيث تكون أحاديث صحيحة، وأيضا يضيفها إلى مصادرها المشهورة ويبوبها، يقسمها تقسيمات بديعة نافعة. فأجاد رحمه الله تعالى وأفاد بما يرجو رحمه الله تعالى أن يكون الكتاب لقارئه والمستفيد منه والمعتني به سائقا إلى الخيرات وحاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم ثواب الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجهد العظيم المبارك في تصنيف وتأليف هذا الكتاب، وأن ينفعنا جميعا بهذا الكتاب وبما حواه من خير عظيم وفضل عميم، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita dengarkan ya muqaddimah ya yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, di mana di awal dari muqaddimah tersebut Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang kondisi dari hakikat daripada dunia ini, yang di mana dunia akan sirna, kemudian dalam dunia tersebut ada
keindahan-keindahan yang bisa memalingkan seorang hamba, menyibukkan seorang hamba dari tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ini. Karena terlalu banyak ya perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang melalaikan ya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tadi bait-bait yang sangat indah yang di mana di awal bait tersebut disebutkan innalillahi ibadan futana. Di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang cerdas, yang cerdik, yang di mana mereka ya tidak terlalaikan dari keindahan dunia. Mereka tidak terlalaikan dari keindahan dunia, mereka tidak lalai dengan keindahan dunia sehingga mereka tetap saja melaksanakan dan mengetahui tujuan dari diciptakan mereka di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dunia tidak menjadikan mereka lalai. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan tentang kondisi dunia yang sangat bisa memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah menyebutkan tentang hakikat dari penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, yang ngerti tentang hakikat daripada dunia ini, yang mengetahui bahwasanya tujuan dia diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim hendaknya bersiap siaga ya, menyiapkan dirinya untuk menempuh jalan menuju akhirat ya, dengan berbagai macam sawarif, hal-hal yang bisa memalingkan dia, dan hendaknya dia beradab dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang mendorong Al-Imam Nawawi rahimahullah ya untuk mengumpulkan hadis-hadis dalam buku yang ringkas ini, yaitu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang beri petunjuk kepada seorang, maka bagi dia juga ganjaran yang diperoleh orang tersebut. Dia juga mendapatkan ganjaran jika orang tersebut mendapatkan atau melakukan petunjuknya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ya dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Beliau mempersyaratkan untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih, yang di situ mengandung banyak pelajaran dalam hadis-hadis yang sahih tersebut, baik adab-adab Rasulullah SAW, adab-adab yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, yang harus dihiasi, seorang muslim berhias dengan adab-adab tersebut, baik adab-adab yang berkaitan dengan batin maupun adab-adab yang berkaitan dengan zahir. Di situ juga ada targhib dan tarhib. Dan Imam Nawawi sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya beliau berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja sambil menyebutkan sumber-sumber hadis-hadis yang sahih tadi. Kemudian beliau sangat berharap agar buku ini Riyadhus Shalihin ya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membaca buku tersebut, orang-orang yang menelah buku ini, agar kitab Riyadhus Shalihin ini akan membimbing mereka, para pembaca buku ini, untuk menuju hal-hal yang baik-baik dan bisa menjadi penghalang bagi orang yang membaca buku ini, menghalangi dirinya dengan baca Riyadhus Shalihin, sehingga dirinya terhalang dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Baik ya membesarkan atau memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah yang telah berusaha dan berjasa dengan jasa yang besar dan jasa yang penuh barakah, sehingga menulis buku yang sangat mulia ini dengan penuh perhatian, sehingga kita bisa mengambil faedah dari buku ini.